Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Kali ini kembali sama Mbak Ria. Kita akan belajar matematika bab teorema Pitagoras, kelas 8 SMP. Nah, yang pertama akan kita bahas di teorema Pitagoras ini, kita harus paham dulu tentang bunyi dari teorema Pitagoras. Jadi, teorema Pitagoras sendiri berbunyi, pada segitiga siku-siku kuadrat dari sisi miring atau bisa kita sebut sebagai hipotenusa itu sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi yang lain. Jadi seperti itu bunyi dari teorema Pitagoras. Kuadrat dari sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi yang lain. Kita ketahui di sini bahwa segitiga siku-siku itu kan mempunyai dua sisi tegak dan satu sisi miring atau hipotenusa. Nah, untuk membuktikan teorema ini, kita bisa mencarinya dengan gambar persegi yang dibatasi oleh 4 segitiga siku-siku. Jadi yang pertama kita akan melakukan pembuktian teorema Pitagoras. Seperti yang Mbak bilang tadi, ada suatu persegi yang dibatasi oleh 4 segitiga siku-siku. Nah, 4 segitiga siku-sikunya itu sendiri membentuk sebuah persegi yang besar. Jadi ini ada sebuah persegi besar awalnya. Kemudian kemudian ada persegi lain di dalamnya yang lebih kecil. Nah, kita misalkan panjang sisi yang ini sebagai A, kemudian sisi yang sebelahnya sebagai B. Jadi yang lebih kecil A, yang lebih besar itu B. Berarti yang ini A, ini B, ini A, ini B, ini A, dan ini B. Nah, berarti panjang sisi persegi yang di luar atau yang besar ini adalah apa? A ditambah B. Nah, ini juga berarti A ditambah B. Seperti itu. Nah, kemudian untuk persegi yang di dalam, persegi yang ini Mbak misalkan sisinya itu sebagai C. Jadi ini C, ini C, ini C, dan C. Maka luas persegi yang besar itu kan sama dengan A plus B dikali A plus B, atau sama dengan A plus B, atau sama dengan A plus B kuadrat. Kalau kita jabarkan menjadi A kuadrat plus 2AB plus B
kuadrat. Nah, untuk luas segitiga yang kecil, luas persegi yang kecil atau yang di dalam, itu kan berarti sisi kali sisi, sedangkan sisinya C, maka C kali C atau sama dengan C kuadrat. Nah, kemudian ada lagi luas segitiga. Ini segitiga siku-sikunya kan ada 4, ini 1, 2, 3, dan 4. Maka luas segitiga siku-sikunya sama dengan setengah kali alas yang tinggi. Alasnya A, tingginya B, berarti setengah AB. Nah, kemudian segitiga siku-sikunya ada 4, berarti 4 kali luasnya segitiga siku-siku sama dengan 4 kali setengah AB. Maka ini menjadi 2AB. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan luas persegi yang kecil, ini sama dengan luas persegi yang besar dikurangi 4 kali luas segitiga siku-siku. Luas segitiga yang kecil tadi luasnya adalah C kuadrat, sedangkan luas segitiga yang besar tadi ini A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kemudian 4 kali luas segitiga siku-siku adalah 2AB, sehingga kita peroleh bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, karena 2AB min 2AB sama dengan 0. Maka di sini kita peroleh rumus atau teorema Pythagoras, di mana C-nya ini adalah sisi miring atau hipotenusa dan A dan B adalah sisi tegak yang lain. Kemudian selanjutnya kita ke penerapan teorema Pythagoras. Nah, penerapan teorema Pythagoras ini yang pertama, untuk menentukan sudut siku-siku pada segitiga. Jadi ketika diperoleh Pythagoras A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, maka ini berarti bahwa segitiga ABC siku-siku di A. Kemudian untuk B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat, maka segitiga ABC-nya siku-siku di B. Dan jika C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga ABC-nya siku-siku di C. Kemudian yang kedua, itu teorema Pythagoras bisa digunakan untuk menentukan jenis segitiga. Seperti yang kita sudah tahu tadi, kalau tandanya sama dengan, maka pasti segitiganya siku-siku. Nah, kalau tandanya itu kurang dari, jadi C kuadrat kurang dari A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga ABC-nya merupakan segitiga lancip di C. Kemudian jika C kuadrat lebih dari A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga ABC-nya merupakan segitiga tumpul
di C. Pembahasan berikutnya adalah triple Pythagoras. Nah, ada beberapa triple Pythagoras yang sering muncul dalam soal. Di antaranya adalah 3, 4, dan 5, kemudian 5, 12, dan 13, kemudian 7, 24, dan 25, kemudian ada juga 8, 15, dan 17, kemudian ada 9, 40, dan 41, kemudian ada 20, 21, dan 29, dan seterusnya. Untuk mencari nilai triple Pythagoras, kita bisa menggunakan beberapa cara. Cara yang pertama itu untuk P-nya ini bilangan asli, di mana P-nya harus lebih besar dari Q. Nah, ini bisa dicari bilangan Pythagorasnya sebagai berikut. Nah, yang ini sisi tegaknya salah satunya adalah P kuadrat min Q kuadrat. Kemudian sisi tegak yang lain adalah 2 kali P kali Q. Kemudian untuk sisi miringnya adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat. Ini adalah cara yang pertama. Perlu diingat bahwa P-nya tadi bilangan asli dan P-nya harus lebih besar dari Q. Itu untuk cara yang pertama. Kemudian untuk cara yang kedua, nah ini kita harus memilih S, di mana S ini adalah panjang sisi terpendek. Pada segitiga siku-siku. Nah, S-nya harus bilangan ganjil. Kemudian kita juga perlu M. M ini adalah panjang sisi tegak pada segitiga siku-siku. Jadi tadi S-nya kan adalah panjang sisi terpendek. Kalau panjang sisi terpendek otomatis dia juga panjang sisi tegak. Nah, M-nya ini adalah panjang sisi tegak yang lain. Ketika kita sudah dapat S-nya, kemudian kita cari M-nya dengan rumus M sama dengan S kuadrat min 1 per 2. Nah, setelah ketemu M, kita cari sisi miring. Cari sisi miring dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dengan rumus Pythagoras. A dan B nya kan tadi adalah panjang sisi tegak, sehingga A dan B nya ini bisa diganti S dan M, sehingga sisi miringnya diperoleh S kuadrat ditambah M kuadrat. Seperti itu. Ini adalah dua cara yang bisa dipakai untuk menentukan triple Pythagoras. Selanjutnya adalah perbandingan sisi pada segitiga siku-siku. Yang pertama, jika segitiga siku-sikunya sama kaki. Nah, kalau sama kaki, maka masing-masing sudutnya kan 45 derajat. Nah, ini perbandingan sisinya adalah jika di sini di hadapan sudut 45 derajat adalah A, maka di hadapan sudut 45 derajat yang lain juga A. Nah, untuk yang di hadapan sudut siku-siku atau sisi miringnya itu memiliki nilai A akar 2. Seperti itu. Kemudian untuk yang kedua,
ini untuk segitiga siku-siku yang tidak sama kaki. Jadi ada sudut 30 derajat dan ada sudut 60 derajat. Nah, di hadapan sudut 30 derajat, panjang sisinya adalah A. Sedangkan untuk yang di hadapan sudut 60 derajat, perbandingan sisinya adalah A akar 3. Dan di hadapan sudut 90 derajat atau sisi miringnya adalah 2A. Selanjutnya kita ke latihan soal. Dibuka buku kajian latihannya, kita mulai mengerjakan dari soal nomor 3. Nomor 3 diketahui seperti berikut ini gambarnya. Segitiga ABC siku-siku di C. Diketahui BC-nya 24, kemudian AB-nya 5x, AC-nya 3x. Yang ditanyakan adalah luas segitiga. Nah, untuk mencari luas segitiga kita butuh BC dan CA. Nah, CA-nya di sini masih dalam X. Jadi kita perlu menentukan CA-nya terlebih dahulu. Caranya, pada tadi kita mengingat triple Pitagoras, itu ada triple Pitagoras 3, 4, dan 5. Dimana 5 ini merupakan nilai untuk sisi miringnya atau sisi hipotensanya. Nah, pada segitiga ini kita ketahui AC-nya 3x dan AB-nya 5x. Nah, ini bentuknya sesuai dengan triple Pitagoras yang 3, 4, 5. Jadi, BC-nya itu yang 24 harusnya memiliki perbandingan 4x. Kan triplenya 3, 4, 5. Di sini sudah ada 3 dan 5, berarti kurang 4. Jadi 4x-nya sama dengan 24, sehingga x-nya diperoleh 24 per 4, maka x-nya 6. Karena x-nya 6, maka CA-nya kan 3x, berarti 3 kali 6, yaitu 18. Nah, untuk mencari luas segitiganya, maka setengah kali CA kali CB. CA-nya tadi 18, CB-nya 24. 18 bagi 2, 9. 9 dikali 24, hasilnya 216 cm persegi yang A. Kemudian yang nomor selanjutnya itu nomor 4. Yang nomor 4 diketahui gambarnya sebagai berikut. Ini ada A, B, C, dan D, di mana AB-nya 7, AC-nya 24, dan BD-nya 15. Oke. Di sini ada dua segitiga siku-siku, kemudian segitiga siku-siku yang pertama itu perbandingan panjang sisinya 7 dan 24. Berarti kita ingat tadi ada triple Pitagoras yang 7, 24, 25, sehingga panjang sisi BC-nya adalah 25. Pakai triple Pitagoras. Nah, selanjutnya perhatikan segitiga BDC yang siku-siku di D. Ini diketahui panjang sisinya 15 dan 25. 15 dan 25. Nah, 15 dan 25 ini sama-sama bisa dibagi 5. Maka kita bagi 15 dibagi 5 dapat 3, 25 dibagi 5 dapat 5. Tadi lagi-lagi kita perlu mengingat triple Pitagoras yang 3, 4, dan 5. Di sini sudah ada 3 dan 5, berarti kita butuh 4. Tadi karena 3 dan 5 dibagi 5, maka nilai triple Pitagoras yang 4 ini perlu dikali 5 sehingga menghasilkan 20. Maka panjang DC-nya adalah 20. Nah, karena panjang DC 20, maka yang ditanya di sini kan BD ditambah CD. CD kan sama dengan DC, sehingga ini hasilnya 15 ditambah 20, yaitu 35 cm. Jawabannya yang A. Soal selanjutnya adalah soal nomor 10. Kita lihat di soal nomor 10 ada gambar
Ada gambar segitiga siku-siku, kemudian ada bagian yang diarsir dan tidak diarsir. Di sini 5, 13, dan ini 8. Nah, tadi kalau kalian ingat ada triple Pythagoras yaitu 5, 12, dan 13. Nah, ini sudah ada 5 dan 13, maka panjang sisi tegak yang di bawah ini adalah 12. Kalau seperti itu, maka panjangnya yang kecil ini kita misalkan X, maka X-nya ini kan bisa dicari. Berarti X-nya ini adalah 12 dikurangi 8, yaitu 4. Nah, untuk mencari luas yang tidak diarsir seperti yang ditanyakan oleh nomor 10, luas tidak diarsir itu sama dengan luas segitiganya dikurangi luas yang diarsir. Luas segitiga ini maksudnya luas segitiga yang besar atau luas keseluruhan. Maka setengah alasnya kan yang besar, berarti 12, tingginya 5. Kemudian luas yang diarsir setengah alasnya kan hanya X, yaitu 4, tingginya juga 5. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi 6 dan 2. Maka 6 kali 5 30, 2 kali 5 10. Jika dikurangi hasilnya adalah 20 cm persegi. Pilihannya yang D. Nah, nomor selanjutnya adalah nomor 13. Nomor 13, panjang sisi sebuah belah ketupat adalah 10 cm. Nah, panjang sisi belah ketupatnya adalah 10. Kemudian panjang salah satu diagonalnya adalah 12. Nah, karena panjang salah satu diagonalnya 12, kita misalkan yang horizontal adalah 12, maka kan ini masing-masingnya 6. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada sebuah segitiga siku-siku yang bisa kita keluarkan. Itu kan menjadi seperti ini. Ini 6, ini 10. Nah, ininya kita tidak tahu. Nah, 6 dan 10 ini kalau disederhanakan kita bisa sama-sama dibagi 2 menjadi 3 dan 5. Ini kembali lagi ke triple Pythagoras yang awal tadi, 3, 4, dan 5. Karena ini sudah ada 3 dan 5, maka kurang 4. Karena yang dibagi 2, maka yang di sini dikali 2 hasilnya 8. Sehingga tanda tanya ini adalah 8. Atau kita misalkan X. Jadi X-nya itu adalah 8. Nah, kemudian kita masukkan lagi ke gambar belah ketupatnya. Maka kalau di sini 8, di bawah juga 8. Maka panjang diagonal yang lain, panjang diagonal yang lainnya adalah 8 tambah 8, yaitu 16 cm. Itu pilihan yang A. Kemudian soal berikutnya adalah soal nomor 14. Di sini sebuah taman berbentuk persegi panjang mempunyai perbandingan panjang dan lebar yaitu 24:7. Kemudian kelilingnya 930. Berapa jarak antara dua sudut taman yang berhadapan? Sudut yang berhadapan berarti kan sudut yang ini dan ini. Jika ditanya jarak, maka ini sama saja ditanyakan adalah diagonalnya, diagonal sisinya. Maka kita cari dulu berapa panjang dan lebarnya. Kita cari dengan keliling yang tadi diketahui, yaitu 930. Keliling rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Maka di sini berarti untuk panjang tambah lebarnya sama dengan 930 dibagi 2. Maka hasilnya 465. Sedangkan tadi kita ketahui perbandingan panjang dan lebarnya adalah 24:7.
karena itu merupakan nilai perbandingan, maka bisa kita tambahkan X sebagai pengalinya menjadi 24X ditambah 7X, 465. Maka ini 31X sama dengan 465. X-nya 465 dibagi 31. Diperoleh nilai X-nya sebesar 15. Yang ditanyakan tadi kan jarak antara ini ya, atau diagonalnya. Nah, tadi perbandingannya ini adalah 24, kemudian perbandingan lebarnya adalah 7. Maka panjang diagonalnya mempunyai perbandingan 25. Kenapa? Karena tadi ada triple Pythagoras 7, 24 dan 25. Maka panjang diagonalnya adalah 25X. Berarti 25 dikali 15, yaitu 375 meter yang D. Baik adik-adik, itu tadi pembahasan materi dan latihan soal tentang teorema Pythagoras. Semoga kalian paham dengan apa yang disampaikan. Tetap semangat belajar, kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.